Shalom jemaat Tuhan, dimanapun setiap kita berada. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh mengalami Tuhan dalam seluruh pujian penyembahan kita dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Hari demi hari Engkau selalu ada. Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bahwa setiap kami untuk semakin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu menjadi kesukaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku dekat dalam hati-Mu. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu
kekudusan-Mu Tuhan. Melebihi segala sesuatu dalam seluruh kehidupan kami. Betapa indahnya Tuhan. Kami mau berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam pelataran-Mu. Biarlah itu menjadi tempat kesukaan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Haleluya. Diam di hadirat-Mu, Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan setiap kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Diam di hadirat-Mu, Ku mengangkat tanganku Tuhan. dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku idamkan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Amin. Diam di hadirat. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Yes God. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Kau sangat baik. Hadirat-Mu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami siap untuk lebih dalam lagi mengalami Engkau Tuhan. Setiap kita yang antusias bertemu muka dengan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya Allah yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Sama-sama jemaat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, yes, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Dia sumber sukacita dalam hidup kita, amin. Yes God. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan sukacita. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan kekuatan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Yeah. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan Kau kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, sukacita selamanya. Hanya bersama-Mu Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Haleluya. Yo. Kaulah sukacita, pengharapan Kau kehidupan. dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yes. Haleluya. Kaulah sumber sukacita. Kau sumber pengharapan. Kau sumber kehidupan. Hanya bersama dengan-Mu Tuhan. Hanya bersama dengan-Mu Tuhan. Hanya bersama dengan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Hanya bersama dengan-Mu Tuhan.
siapapun dalam hidup siapapun juga. Kau Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu-waktu kami, Di setiap waktu tiada yang tiada lain lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu-waktu kami, Di setiap waktu hanya Kau, tiada lain yang ku hanya Kau, hanya Kau Tuhan Yesus. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau Yesus Tuhan. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya. Ku mau berlari padamu, ku mau berlari padamu Yesus. Sebab hanya Kau, sebab hanya Kau, sebab hanya Kau, sebab hanya Kau Yesus ku percaya. Sebab hanya Kau yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Kau, tiada yang lain. Kau melebihi segala sesuatu. Kau melebihi siapapun. Kau setiap kami berlari kepadamu. Hanya kepadamu Yesus. Hanya kepadamu. Kaulah sumber dalam hidup kami. Engkau perisai kami. Engkau menara kemenangan kami. Hanya Kau Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami katakan kepadamu Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. siapapun juga. Hanya Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Ya Tuhan, tiada lain yang kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Yesus. Engkau cukup bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami, menara keluputan kami, Allah yang kami percaya. Berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi. Sungguh ada kekuatan setiap hari bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, teruslah berbicara kepada kami, dan kami berdoa supaya kami memiliki telinga seorang murid yang mendengar seperti seorang murid, yang mau terus bertumbuh dan berubah menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Nyatakan isi hatimu kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim Prophetic yang sudah melayani kita pada hari ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa waktu-waktu ini sebenarnya bukanlah waktu-waktu yang mudah, ya. Saudara, juga khususnya kita sudah mencoba untuk membuat surat izin. Saudaraku meminta surat izin supaya kita boleh beribadah. Ya, tetapi kita melihat kondisi kota kita, keadaan kota kita, ya, dan masukan-masukan dari yang lain, saudaraku, kelihatannya kita masih terus perlu menunggu dan berdoa, ya, kapan waktunya kita bisa boleh beribadah bersama-sama. Tetapi saudara, saya mau mengajak kita untuk tidak berfokus ke sana, saudara. Ya, memang pertemuan offline itu penting. Ya, kami sendiri sudah pernah melakukan pertemuan pemuridan di rumah saya, saudaraku, dan kami berkumpul bersama-sama, ya, untuk mungkin jumlah yang di bawah 20 orang, saudara, di rumah masing-masing, ya, di rumah, di tempat di mana saudara mau komsel sebenarnya sudah bisa. Tetapi dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, saudara, mungkin kalau bertemu yang rame-rame itu kelihatan agak sulit. Nah, tetapi ada satu hal yang saya mau katakan kepada kita, bahwa kita harus tetap membangun kehidupan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Sekalipun kita belum bisa memiliki pertemuan offline, ya, tetapi setiap kita, saudaraku, perlu membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita perlu membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita perlu mendengar suara Tuhan setiap hari. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan kita, kita perlu mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Biarlah saudaraku, hari-hari di mana kita melakukan aktivitas kita adalah juga hari-hari kita mengalami persekutuan intim dengan Tuhan. Hari-hari di mana hidup kita dibentuk, hidup kita diperbaharui, pikiran kita diubahkan, sehingga kita semakin dewasa di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, jangan sampai saudaraku di masa-masa ini, saudaraku, kita hanya berpikir, saudaraku, ya, kita tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan. Saya mau di dalam setiap aktivitas kita, saudara, kita boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan, dan juga kita, saudaraku, sambil menanti-nantikan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kota kita, bangsa kita, dan bangsa-bangsa di dunia ini, sambil kita terus berdoa, karena saya percaya Tuhan hari-hari ini, saudaraku, sedang bekerja dengan luar biasa. Saudaraku, saya percaya waktu-waktu ini semakin banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, semakin banyak orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, saya percaya orang-orang Kedar dan Nebayot hari-hari ini akan datang kepada Tuhan, karena hari-hari ini, saudaraku, begitu luar biasa Tuhan bekerja. Lebih daripada kemampuan kita mengerjakannya dengan kekuatan kita, tetapi Allah dengan rancangannya, saudaraku sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat dan luar biasa. Secara pribadi pun saya mengalami banyak sekali hal-hal di mana, saudaraku, pembentukan di mana, saudaraku, Tuhan nyatakan, saudaraku, bagaimana supaya hidup saya terus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi hari-hari ini, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sebenarnya sangat luar biasa, saudaraku. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di kota, bangsa, dan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini yang saya mau sampaikan kepada kita judulnya enak dan ringan. Tentunya saudara sudah bisa menduga ayat apa yang kita akan baca, saudaraku, di dalam kebenaran ini. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa ganjarannya, saudaraku? Ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, Yesus menjanjikan kelegaan kepada kita. Saudaraku, kita yang mengalami letih lesu dan berbeban berat, ya, saudaraku, segala sesuatu bisa membebani kita, segala sesuatu bisa membuat kita memiliki beban yang berat, seperti mengangkat beban yang bertonton beratnya, saudaraku, di dalam kehidupan kita, sehingga mungkin, saudaraku, kita mulai putus asa, kita mulai kecewa, dan kita mulai, saudaraku, meninggalkan Tuhan. Tapi saya berharap itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan berkata kepada kita bahwa ada janji Tuhan memberi kelegaan kepada kita, ada juga janji Tuhan berkata engkau akan mendapat ketenangan. Nah, bukankah itu hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kondisi, tantangan, persoalan dalam kehidupan kita? Bisakah kita memiliki kelegaan? Bisakah kita memiliki ketenangan di tengah-tengah persoalan-persoalan kehidupan kita? Dan Tuhan berkata, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, hidup enak dan ringan, saudaraku, di dalam kebenaran tadi dikatakan bahwa itu dengan belajar daripada Tuhan dengan apa? Lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana kita memiliki kelegaan, ketenangan? Bagaimana kita memiliki kehidupan yang enak dan ringan? Seperti yang Tuhan katakan kepada kita, saudaraku, katanya belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Minggu lalu kita belajar tentang tangguh. Ya, tangguh, saudaraku, ya, cakap, kuat menghadapi tantangan dan persoalan. Nah, minggu ini, saudaraku, kita belajar tentang lemah lembut. Saudaraku, kadang-kadang kalau kita belajar lebih enak kita bilang ini, wah, tangguh, ya. Tapi jarang sekali kita berpikir bahwa lemah lembut itu juga ternyata sebuah kekuatan yang luar biasa. Lemah lembut dan rendah hati itu ternyata sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Karena inilah, saudaraku, yang Yesus contohkan, yang Yesus katakan tentang siapa dia dalam mencapai rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Yesus juga adalah seorang pribadi yang tangguh, ya, yang terus berfokus kepada rencana Bapaknya, tetapi Yesus juga adalah satu pribadi seperti sebuah kontradiksi. Dia juga adalah seperti dikatakan dia adalah satu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, saudaraku. Ya, dia dikatakan, saudaraku, singa dari Yehuda, tapi dia juga adalah domba yang disembelih, ya, seperti kontradiktif, saudaraku. Tetapi itulah kehidupan kita, saudaraku. Bagaimana kita bisa mempraktekkan minggu yang lalu itu tangguh, dan hari ini kita belajar tentang lemah lembut. Kalau kita kombinasikan kedua hal ini, maka itu akan sangat luar biasa sekali, saudara. Lemah lembut itu prautes dari bahasa Yunani, saudaraku. Artinya apa? Tidak gampang terprovokasi, ya, tidak gampang terprovokasi. Saudaraku, dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ini, situasi, kondisi, orang, barang, kadang-kadang gampang kali memprovokasi kita, saudara. Kadang-kadang mudah sekali, saudaraku, kita bereaksi terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Begitu gampangnya kadang-kadang kita terprovokasi. Seberapa kuatkah kita sebenarnya bergantung daripada seberapa lemah lembutkah kita. Apakah kita orang yang gampang terprovokasi, saudaraku? Sedikit-sedikit kita udah marah, sedikit-sedikit kita udah komplain, sedikit-sedikit kita udah kecewa, sedikit-sedikit, saudaraku, kita udah ngamuk-ngamuk, saudaraku. Apakah kita orang yang mudah terprovokasi, saudaraku? Ya, saudaraku, karena kita menempatkan kebenaran-kebenaran dengan cara yang salah.
Yesus saudaraku sangat tidak mudah terprovokasi di dalam kehidupannya saudaraku. Murid-muridnya, waduh banyak sekali kelemahan murid-muridnya saudaraku. Tetapi Yesus satu pribadi yang tidak gampang terprovokasi. Ya, hal-hal yang remeh-temeh saudaraku, Yesus tidak gampang terprovokasi saudaraku. Paulus juga adalah pribadi yang seperti itu saudaraku. Apakah kita seperti orang yang gampang terprovokasi di dalam kehidupan kita saudaraku? Lemah lembut artinya tidak gampang terprovokasi. Nah, lemah lembut itu artinya apa? Lemah lembut itu artinya menyerahkan hak-hak kita kepada Allah, sehingga Dia dapat memberikan damai sejahtera dan kuasanya melalui kita. Menyerahkan hak-hak kita kepada Allah, sehingga Dia dapat memberikan damai sejahtera. Jadi saudaraku, kalau di dalam hidup ini kita mempertahankan hak-hak kita, maka di dalam diri kita akan begitu banyak pergumulan. Bagaimana menaklukkan, bagaimana mempertahankan. Saudara, kalau saudara bayangkan, kalau ini adalah milik saya, lalu saudara ambil, saya pertahankan, saudaraku, maka itu akan sangat berat sekali, saudaraku. Tetapi kalau saudara ambil, saya lepaskan, itu akan indah, saudaraku. Akan ada damai sejahtera di sana. Ya, jadi lemah lembut artinya adalah kita menyerahkan hak-hak kita kepada Allah. Ya, kepada Allah, sehingga Dia dapat memberikan damai sejahtera dan kuasanya melalui kita. Kita menolak untuk memikirkan hal-hal di luar kemampuan kita untuk menangani persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita menyerahkan kepada Allah apa yang tidak dapat kita lakukan, menyerahkan hak-hak kita kepada Allah, sehingga Dia dapat memberikan damai sejahtera dan kuasanya melalui kita. Lemah lembut itu atau meekness saudaraku, itu tidak sama dengan weakness atau lemah. Ya, kita berpikir kalau lemah itu ya orangnya nggak bisa apa-apa, ya gampang dikacangin, ya ya diabaikan. Artinya saudaraku, sesuatu yang nggak punya power itu beda. Justru orang yang lemah lembut itu adalah orang yang punya power, saudara. Orang yang luar biasa. Orang yang berhikmat, orang yang hebat, orang yang kuat sebenarnya. Lemah lembut itu sebenarnya kuat, saudara. Beda dengan weakness, beda dengan kelemahan. Ya, lemah lembut adalah kekuatan yang dikendalikan Allah. Nah, lihat. Kekuatan yang dikendalikan Allah. Saudaraku, kita punya kekuatan, tapi kekuatan kita sudah dikendalikan oleh Allah seperti seekor kuda yang tenang dan sudah terlatih dan begitu mudah untuk ditunggangi, menerima beban dan diarahkan. Saudara pernah tahu? Mungkin saudara pernah lihat di televisi bagaimana orang saudaraku melatih kuda. Kuda liar saudaraku, yang tadinya nggak bisa ditunggangi, ya, yang tadinya saudaraku langsung lari, ya, begitu didekati langsung lari, nggak bisa ditunggangi. Kalau ditunggangi dia akan naik, dia akan membuang tunggangannya saudaraku. Apa saja yang membebani dia akan lemparkan saudaraku. Nah, saudara, betapa perlu ketekunan ya untuk seorang pelatih kuda. Sampai apa saudaraku? Sampai kuda yang dia latih itu saudaraku sekarang menjadi tenang, sudah dilatih sehingga ketika penunggangnya datang, saudaraku menunggangi dia saudaraku, kuda tersebut tidak lagi saudaraku meringkik atau membuang penunggangnya tersebut atau beban apapun saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah dilatih dan mudah diarahkan. Saudara lihat, bukan kadang-kadang saudaraku, di dalam pertandingan olahraga, ya, apakah itu pacuan kuda, ya, apakah itu berkuda halang rintang, ya, saudaraku, kudanya udah dilatih,
kudanya saudaraku sudah ditrain dan kudanya mudah untuk diarahkan saudaraku. Sehingga begitu luar biasa kerjasama antara penunggangnya saudaraku dengan yang kuda yang ditunggangi itu. Seperti itulah kita di dalam kehidupan kita dengan Allah. Allah hanya bisa memakai kita kalau kita memiliki kelemah lembutan di mana Allah bisa saudaraku mengarahkan kita, Allah bisa mempercayakan beban-bebannya kepada kita sehingga waktu apapun yang terjadi oleh karena apapun yang di sekeliling kita saudaraku, kita tidak langsung bereaksi terprovokasi seperti kuda liar saudara. Seperti itulah yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya roh kelemah lembutan, maka karya-karya besar Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki kelemah lembutan, maka sifat-sifat Allah akan kita bisa manifestasikan saudaraku lewat kehidupan kita. Satu kali saudara, saya sedang berbicara dengan seseorang yang non-Kristen saudara. Ada satu orang lain saudaraku menduga-duga hal sesuatu tentang diri saya. Lalu orang yang bekerja bersama dengan saya ini bilang begini, enggak. Bapak itu tidak seperti itu. Sekalipun dia tidak seagama dengan kita, tetapi Bapak itu jauh dari hal-hal yang demikian. Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, inilah waktu-waktunya kita, kalau saya agak melebar sedikit, menjadi terang dan garam dunia ini. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita lebih banyak bertemu dengan orang-orang, mungkin saja bukan orang-orang percaya. Saudaraku, di gereja kita sekarang nggak bisa beribadah seperti ini. Tetapi di tempat pekerjaanmu, engkau sedang bertemu dengan begitu banyak orang yang melihat cara hidupmu, saudaraku. Ya, apa yang mereka lihat dalam kehidupan saudara? Apakah Kristus yang mereka lihat dalam kehidupan kita? Saudaraku, adalah seorang yang menjadi teladan, yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati, saudara. Yohanes 5 ayat 30 dikatakan begini, ya. Nah, ini mulai kita masuk kunci, ya, tentang kerendahan hati. Yesus berkata seperti ini, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bayangkan saudaraku, Yesus yang adalah Allah sendiri, firman Tuhan berkata dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia, dan dia taat kepada Bapaknya. Bayangkan dia adalah Allah 100%, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, supaya apa? Dia tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Lihat, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, kebanyakan kerap kali untuk kita tidak mengikuti kehendak diri kita sendiri, itu seperti sebuah proses yang cukup panjang. Kenapa? Karena sebelum kita mengenal Tuhan, ya, coba kalau orang tanya begini, apa mimpimu? Jarang orang nanya begini, kau sudah ketemu mimpi Tuhan gak untuk hidupmu? Jarang ya? Selalu ditanya begini, mimpimu apa? Nah, semuanya sumbernya dari apa? Semua sumbernya adalah diri kita, impian kita, kemauan kita, rancangan kita, kehendak kita. Karena memang itulah yang sudah kita dengar dari dulu, saudaraku. Apa impianmu? Mungkin saudaraku jarang kita mendengar orang berkata begini, apa impian Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau sudah menemukan impian Tuhan dalam hidupmu? Karena kita berpikir, saudaraku, impian kita, kehendak kita, keinginan kita jauh lebih menarik, jauh lebih menjanjikan daripada impian Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena kita berpikir impian kita adalah A, B, C, D, E. Dan semua itu adalah hal-hal yang spektakuler menurut ukuran dunia ini. Kita takut kalau nanti kita hidup dalam impian Tuhan. Kita nggak seperti yang kita inginkan. Standarnya berbeda dengan standar dunia ini. Berani nggak kita bertanya, Tuhan, apa impianmu? Apa rencanamu atas hidupku? Sekalipun mungkin aku nggak seperti orang lain. Sekalipun mungkin impianmu bagiku itu sangat berbeda dari orang lain. Itulah sebabnya saudaraku, kerap kali seperti saya katakan, untuk kita beralih dari keinginan kita sampai kita akhirnya menyerah kepada keinginan Tuhan. Kadang-kadang dibutuhkan proses yang cukup panjang. Saudara, saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya percaya itu dari Tuhan. Tetapi yang saya berpikir, saya adalah hamba Tuhan yang seperti yang saya inginkan. Saya punya konsep menjadi seorang hamba Tuhan itu A, B, C, D, E. Bukan berpikir hamba Tuhan yang Tuhan mau seperti apa. Menjadi hamba Tuhan yang seperti apakah aku, atau menjadi hamba Tuhan yang menurut konsep saya, yang saudaraku dalam apa yang saya lihat, beginilah hamba Tuhan yang sukses. Coba hari ini saudara, apalagi yang mau dibanggakan oleh seorang hamba Tuhan? Apakah dia masih bisa menjamin bahwa dia berkata bahwa jemaat saya sekian ribu orang, bahkan mungkin jemaatnya saja pun sudah tidak melihat khotbahnya lagi di sosial media. Apalagi yang bisa dibanggakan hari-hari ini, saudara? Ya, kita bersyukur kita punya gedung yang luar biasa ini. Tetapi sampai hari ini kita nggak bisa memaksimalkan gedung yang sudah ada, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saudaraku, kita perlu melihat bahwa apa sih ukuran Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Yesus punya kehendak, Yesus punya keinginan, Yesus punya kemauan. Tetapi dia lemah lembut menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Supaya kehendak Bapa yang terjadi atas hidupnya, itulah salah satu kelemah lembutan. Orang yang demikian akan sanggup melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Justru orang yang demikian adalah orang yang kuat. Kadang-kadang seperti saya katakan, dibutuhkan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun untuk kita berkata, ya Tuhan, sekarang kehendak-Mu ya Tuhan. Persoalan hidup kita adalah apa? Kita ingin mengikuti keinginan kita sendiri. Kita mau segala sesuatu, barang, orang, situasi seperti yang kita mau. Kita menjadi perfeksionis. Kita tidak mau hal-hal ya apapun ya, apakah barang, orang, situasi mengganggu dan membebani kita. Nah ini dia pergumulannya. Kenapa hidup jadi nggak ringan? Kenapa hidup jadi nggak enak? Karena kita berusaha sekuat tenaga untuk merubah hal-hal yang tidak nyaman bagi kita. Karena bagi kita ketidaknyamanan adalah gangguan. Hari ini saudara, gangguan ada di mana-mana, di seluruh dunia. COVID-19 adalah ketidaknyamanan. Sekarang bagaimana kita hidup dengan ketidaknyamanan ini, saudara? Saudara harus pakai masker, di mobil harus pakai masker. Berapa banyak yang kita cukup kuat terus-terusan pakai masker, saudaraku? Sekarang enggak lagi. Orang di jalan, di pasar, di mall. Orang sekarang, saudaraku, di daerah Dr. Mansur itu, saudaraku, orang udah di kafe-kafe udah enggak ada lagi sekarang pakai masker. Dia bilang, saudaraku, enggak nyaman itu. Merubah sesuatu itu ternyata amat sulit. Dia bilang, ya daripada aku enggak bisa menikmati hidup, apapun terjadilah katanya. Ya kan?
Itu sekarang yang sedang terjadi. Nah jadi saudara, kalau dalam hidup kita mencari nyaman, hidup ini tidak akan pernah menemukan kelegaan, tidak akan pernah menemukan ketenangan. Beban itu akan selalu berat dan sulit, nggak akan pernah enak dan ringan. Jadi janganlah fokus hidup kita mencari kenyamanan hidup. Fokus hidup kita adalah mengerjakan rencana Tuhan, nyaman atau tidak nyaman. Rasul Paulus, seorang yang mengerjakan kehendak Allah, nyaman, amat sangat tidak nyaman. Kenapa kita, saudaraku, persoalan terbesar kita apa? Karena kita tidak rela dibebani oleh barang, orang, dan situasi. Lihat Yohanes 6 ayat 66 sampai 67. Ketika saudaraku Yesus menceritakan ya tentang siapa dirinya ya kepada orang-orang yang datang kepada dia. Mereka ini saudaraku mencari Yesus. Saudaraku sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa, tapi Yesus cerita membongkar semua. Kenapa mereka mencari Yesus? Karena mereka mau mencari roti. Yesus membongkar semuanya hal-hal yang tersembunyi di dalam hidup mereka, menelanjangi mereka. Kenapa mereka mengikut Yesus? Dan Yesus berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Dan Yesus berkata, akulah roti hidup. Dan lain sebagainya. Sesudah itu ayat ini berkata begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus dalam hidupnya tidak coba untuk menyenangkan orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan ini saudaraku kita lebih berpikir menyenangkan orang lain. Saya termasuk salah satu memiliki latar belakang hidup seperti itu saudara. Supaya saya bisa diterima orang, saya coba menyenangkan orang lain. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kesombongan. Kenapa? Karena saya tidak berani menerima diri saya apa adanya saudara. Ya. Tapi Yesus sama sekali tidak berusaha menyenangkan hidup orang lain. Dia menyenangkan Bapa. Apakah orang lain senang atau tidak dengan apa yang dia lakukan, dia jalan terus karena dia tahu untuk apa dia hidup di atas muka bumi ini. Tidak berarti saudaraku kita arogan dan lain sebagainya, itu berbeda. Jangan salah menerjemahkannya saudara. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus tidak mengancam. Dia bilang ingat ya kalau kamu enggak ikut aku akan. Yesus tidak berusaha mengendalikan orang lain. Nah itu dia. Yesus tidak berusaha mengendalikan siapapun. Yesus beritahukan siapa dirinya, apa tujuannya, dan dia serahkan kepada mereka. Apakah mereka mau ikut atau tidak? Tentunya ini berbeda di dalam pekerjaan saudara. Tapi kalau dalam mengikut Tuhan, kita nggak bisa mengendalikan siapapun. Pilihan, Yesus berkata pilihan ada di tanganmu. Tapi Petrus berkata, Tuhan kami sudah bayar semuanya, sudah lakukan ini, masa kami mau pergi? Dan Alkitab berkata apa saudara? 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan inilah kelemah lembutan Yesus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tidak ada di dalam hati Yesus sebuah kepahitan, sebuah kemarahan. Dia tidak mengizinkan orang, situasi dan barang menghalangi dia menggenapi rencana Bapaknya. Ya, dia bisa menerima keadaan apapun dalam kehidupannya karena dia mau menggenapi rencana Bapaknya. Dikatakan ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kadang-kadang dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan persahabatan, kita suka ngancam. Berapa kali kita mengancam saudaraku? Kalau kamu buat ini, aku akan buat itu. Kalau kamu begini, aku akan begitu. Kalau kamu begini. Kita suka mengancam saudara. Hati kita penuh dengan tekanan.
Ya, orang yang suka mengancam saudara, yaitu tadi adalah orang yang gampang terprovokasi saudara. Ya, tapi Yesus tidak pernah mengancam. Dia tidak mengancam. Kita perlu belajar dari Yesus. Ya, saya juga dulu adalah orang yang suka mengancam saudara. Ya, saudara bayangkan kadang-kadang dibutuhkan waktu yang lama untuk hidup kita berubah. Setelah kita mengenal Tuhan, kita tahu keselamatan, tetapi untuk menjalani sebuah kehidupan yang menjadi serupa dengan Yesus, kadang-kadang kita membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kadang-kadang kita ini adalah seorang pembelajar yang lamban dalam kehidupan kita. Dan satu lagi saudaraku, kadang-kadang perubahan dalam kehidupan kita seperti kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan anak saya, dikatakan perubahannya belum permanen. Berapa banyak kita saudaraku perubahan sudah mulai berubah, tapi belum permanen. Saudaraku, kita udah kembali lagi kepada titik semula dalam kehidupan kita. Saudaraku, tapi itu pun Tuhan sabar kepada kita. Karena Dia rindu bahwa kita anak-anaknya serupa dengan Dia, saudaraku. Ya, jadi mari belajar lemah lembut. Belajar lemah lembut, ya tidak membalas. Belajar lemah lembut, tidak mengancam, saudaraku. Tapi dia menyerahkan kepada Dia, yaitu Bapa yang menghakimi dengan adil. Ya, tadi yang pertama, kenapa kita saudaraku enggak lemah lembut? Karena kita mengikuti keinginan kita sendiri. Keinginan apa? Karena kita mau mengendalikan segala sesuatu. Ya, yang kedua, saudaraku, kita memegang kuat hak-hak kita dan kepemilikan kita. Tidak boleh ada sedikit pun celah untuk kita kehilangan. Kita mempertahankan hak kita. Para pebisnis yang senior tahu ini nggak akan mungkin. Para pebisnis yang sudah lama berkecimpung dalam dunia bisnis, bahkan mereka pernah bangkrut. Tapi mereka bangkit kembali. Karena mereka tahu bahwa nggak akan mungkin, tidak akan ada kerugian kalau ketika mereka mulai berbisnis, saudara. Sama seperti ketika Tuhan Yesus turun ke atas muka bumi ini. Ya, Yesus saya percaya sudah mempersiapkan dirinya ditolak oleh umat, oleh manusia yang adalah ciptaannya sendiri. Dia sudah tahu apa risikonya. Saudaraku, dan Yesus itulah sebabnya dikatakan dia tidak pegang hak-hak dalam kehidupannya. Apa yang membuat kita berat? Karena kita memegang kuat hak-hak kita, kepemilikan kita. Kita pegang kuat-kuat, kita takut kehilangan dalam kehidupan kita. Itu adalah problem terbesar dalam kehidupan kita. Paulus setelah mengenal Kristus, dia berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Wow, sesuatu yang luar biasa. Cara berpikir yang baru, cara hidup yang baru yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia berkata, malahan dulu katanya itu adalah keuntungan, tetapi sekarang itu kuanggap rugi. Ada sebuah perpindahan cara berpikir, ada sebuah perubahan konsep hidup. Seperti yang saya katakan tadi, ini kadang-kadang membutuhkan banyak waktu, membutuhkan proses-proses yang kadang-kadang tidak mudah, saudaraku, dalam kehidupan kita. Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Mungkin di ayat-ayat sebelumnya dikatakan aku keturunan Ibrani dari suku Benyamin, bla 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 bla. Semua dulu yang adalah sebuah kebanggaan bagi Paulus. Sekarang sudah berbeda. Dia bilang sekarang itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhanlah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kadang-kadang banyak orang rela melepaskan Kristus demi mendapatkan segala sesuatu yang Paulus katakan adalah sampah, saudara. Saya tidak berkata kita menjadi Kristen yang ekstrim. Tidak.
Semua apa yang ada pada saudara dan saya masih bisa kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu maksudnya. Ya, saudaraku, tapi pengejaran kita bukan lagi ke sana, saudara. Saudara berbisnis, fokus utama saudara semata-mata bukan lagi keuntungan. Tetapi ketika saudara berbisnis, ada dalam pemikiran saudara adalah bagaimana supaya Kristus dinyatakan lewat kehidupan saya di dalam dunia bisnis. Di dalam pekerjaan saudara bukan semata-mata lagi saudara berpikir bagaimana saudara memiliki jabatan puncak. Tetapi saudaraku memiliki sebuah kerinduan bagaimana hidupku boleh menjadi berkat. Itu artinya ayat ini, saudara. Dibandingkan dengan jabatan yang saudara akan peroleh, saudara menjadi berkat, menjadi saksi, menemukan Kristus. Itu saya katakan tadi. Bagaimanakah saudara menemukan Kristus di tempat pekerjaan saudara? Bagaimanakah, saya tidak berkata saudaraku, saudara belum lahir baru. Banyak kita sudah lahir baru. Tapi sesungguhnya kita belum menemukan Kristus. Kita belum menemukan kebenaran atau pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan, itu kadang-kadang lewatin proses-proses dalam kehidupan kita. Kadang-kadang prosesnya berat dalam kehidupan kita. Sampai kita berubah cara berpikir kita. Hei, sekarang aku sudah memperoleh Kristus. Karena apa? Karena ketika kita sudah memperoleh Kristus, saya percaya ayat ini berlaku. Kita dengan sendirinya, ini nggak bisa dipaksakan, saudaraku. Kenapa? Karena ketika engkau sudah memperoleh Kristus, menemukan Kristus, maka ayat ini otomatis akan kita miliki. Kita berkata segala sesuatu tidak lagi berharga. Padahal mungkin kita sangat kaya, padahal kita sangat diberkati mungkin, saudaraku. Tetapi kita sudah memiliki cara pandang yang berbeda. Ya. 1 Korintus 7 ayat 26 sampai dan 31 dikatakan begini. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang. Saya mau nanya kepada saudara. Menurut saudara sekarang waktu darurat enggak? Waktu darurat. Adalah baik bagi manusia untuk hidup. Untuk tetap dalam keadaannya. Bla 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 bla, nanti saudara baca. Ayat 31 bilang begini. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang, apa katanya? Akan berlalu. Kalau 5, 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, saya udah pernah ingat seminar akhir zaman. Ya, waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang buat seminar. Pada waktu itu saya masih sangat muda, walaupun sekarang masih tetap muda, saudara. Saudara, saya dengar seminar akhir zaman. Wah, di situ saudaraku banyak orang bertobat. Tapi setelah itu jadi berobat, saudaraku ya. Setelah seminarnya selesai, berobat, saudara. Ya. Tetapi sekarang, saudaraku, dibanding dengan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu saya mendengar firman Tuhan tentang dunia yang baru, akhir zaman. Ini waktunya udah di ambang pintu. Coba nih ya. Saudara pernah mungkin lihat perawat atau nurse, dokter yang saudaraku ada di UGD, unit gawat darurat. Saudara, saya percaya bahwa setiap mereka yang ada bekerja di unit gawat darurat itu, saudaraku, ya, saudara, mereka mengerjakan apapun, tapi mereka udah bersiap-siap. Jikalau ada panggilan darurat, maka semua apa yang mereka kerjakan, saudaraku, menjadi tidak lagi berarti, dan mereka akan segera meninggalkannya dan akan berlari-lari ke ruangan untuk melihat apa persoalan yang sedang dihadapi oleh orang yang sedang sakit tersebut. Begitulah kita, katanya menurut ayat ini, bagaimanakah kita, saudaraku, mempergunakan apapun yang ada di dunia ini yang Tuhan percayakan kepada kita supaya hati kita tidak melekat ke sana. Kenapa? Karena ini waktu darurat. Saudara, saya mau mengajak kita, ya, saudaraku, bukan hanya kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini darurat. Saya kemarin dapat berita, mungkin saudara juga dapat berita, di Inggris katanya hari ini sekitar 7 juta orang, saudaraku, itu antri makanan. Negara yang begitu luar biasa, 7 juta orang sudah antri makanan. Singapura, saudara, ya, yang tidak punya sumber daya alam,
Mereka hanya trading, bisnis dan lain sebagainya. Memanfaatkan lapangan terbangan mereka menjadi lapangan internasional dan sangat luar biasa. Hari ini saudaraku katanya bisa masuk ke jurang resesi. Dan Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Ini waktu darurat. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Sehari-hari ini harus ada tindakan nyata, saudara. Saya bersyukur, saudaraku, kemarin saya teleponan dengan seorang hamba Tuhan yang senior. Sekarang dia sedang kerjakan apa yang sedang dia kerjakan, saudaraku. Saya bilang, wow, benar luar biasa. Ya, dia masuk, saudaraku, ke membantu pemerintah untuk ketahanan pangan, saudaraku. Bagaimana kita mulai berpikir di tengah-tengah keadaan yang darurat di tengah-tengah bangsa kita, bagaimana kita berpikir untuk kita boleh terlibat di sana. Itu kalau saudara memang punya panggilan di situ. Kalau tidak, no worries, saudaraku, jangan khawatir. Ya, jangan jadi tertuduh. Tetapi saudaraku, kita yang punya kapasitas, yang punya waktu, yang punya kemampuan untuk itu, saudaraku, kita harus berpikir untuk jangka ke depan. Nah, apalagi saudaraku, saudara, Indonesia ini lahannya begitu luas. Makanya kalau saya tidak salah, Pak Presiden Jokowi sudah memerintahkan supaya di Kalimantan Selatan, saudaraku, akan dibuat lahan ratusan juta hektar, saudaraku, menjadi lumbung pangan Indonesia. Saudara tahu, negara-negara Eropa sudah lebih dahulu, saudara. Saya kemarin dapat, saudaraku, di WhatsApp saya, saudara, orang Australia itu, saudaraku, sudah bercocok tanam tanaman tropis. Rambutan mereka udah tanam, saudaraku, udah menghasilkan. Manggis mereka sudah tanam. Manggis itu katanya ratu buah-buahan. Iya, apalagi sirsak mereka udah tanam. Durian mereka udah tanam. Loh iya, saya kaget, ya ampun, orang Australia. Nah ternyata, saudaraku, katanya negara-negara Eropa kembali sudah deindustrialisasi. Jadi mereka tidak lagi ke sana, mereka udah apa? Karena sekarang gini, coba. Dengan kondisi begini, yang paling dibutuhkan apa? Dua aja, apa? Makan dan tempat tinggal. Coba ini yang sekolah masih online enggak? Masih online. Kalau naik kelas semua enggak? Pasti naik kelas semua. Yang paling diperlukan sekarang apa? Makanan dan, ini anak-anak muda saya mau ajak kalian ya. Mulai pikirkan bagaimana cara beternak yang kecil-kecil. Ternak ikan lele, ya saya masuk khotbah pula di sini ya. Enggak apa-apa. Ternak ikan lele, ternak apa gitu loh, saudara. Coba mulai gitu. Jangan mikirnya gini, ya aku nanti mau jadi apa gitu, saudaraku ya. Enggak usah mikirin gitu ya, untuk bagaimana bangsa kita, ini keadaan darurat loh, saudara. Jadi anak-anak tentu mesti pinter-pinter, jangan lengah-lengah gitu loh, saudara. Ya, lahan yang sedikit dipergunain. Ya, nanam hidroponik, belajar, YouTube itu dipelajari. Semua ada di sosial media. Jangan pakai YouTube, saudaraku, udah bertobat ya, nggak lagi nonton pornografi gitu ya. Zaman gini, saudara. Lihat pornografi, lihat hal-hal yang najis. Udah cukup. Bertobatlah dari situ, saudara. Yang sekarang coba lihat, apa nih Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Ya, jangan-jangan pada usia tertentu saudara udah menjadi salah satu orang yang mampu mentraining banyak orang, saudara, sukses dalam satu bidang tertentu, pertanian kah, peternakan kah, itu sekarang yang paling diperlukan, saudara. Ya, anak-anak muda yang ada di rumah semuanya dan keluarga-keluarga yang saudara punya waktu, jangan diam-diam, buat sesuatu, belajar. Rugi pertama enggak apa-apa, bangkit lagi. Syukur-syukur bisa untung ya langsung ya. Tapi kalau rugi pun pertama-tama enggak apa-apa, saudara. Ya, lihat ini, waktunya akan cepat. Lihat, orang Kedar dan Nebayot hari ini udah mulai banyak bertobat. Akan ada kesusahan besar nanti berikutnya dan lain sebagainya. Antikristus akan datang. Nah, kita harus siap-siap, saudara. Ya, jangan berpikir hidup normal seperti dulu lagi, itu udah enggak ada itu ceritanya. Ya. Jadi mari nih, kita semuanya
harus sigap, ya. Oke. Lemah lembut tuh harus dipelajarin, ya. Belajar dari Yesus. Beberapa pertanyaan yang membantu kita. Yang pertama, apa saya sudah mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hak saya kepadanya? Apakah saya sudah mendedikasikan hidup saya? Itu lemah lembut loh saudara, melatih lemah lembut. Apakah saya sudah mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan? Kalau seandainya Tuhan berkata, anakku hidupmu memang seperti ini, aku mau engkau seperti ini dan maksimal di sana. Apakah saudara sudah rela menyerahkan hak saudara? Yang tadinya saudara berpikir, saya mau begini, saya mau begini. Dan ketika saudara mendengar dari Tuhan bahwa aku mau jadikan kamu di sini, berhasil di sini yang berbeda dengan pikiran saudara, saudara siap enggak? Kalau saudara belum siap, berarti saudara belum menjadi kuda yang terlatih, yang bisa ditunggangi oleh Yesus. Ya, hidupmu akan terus banyak bergumul. Ya, tapi memang itu adalah sebuah proses. Temukan itu dalam kehidupanmu. Yang kedua, apakah saya sepenuhnya percaya bahwa Allah mengendalikan semua yang datang menimpa saya? Jadi saudara gak berpikir begini, seandainya tadi aku gak begini, seandainya tadi dia udah datang, seandainya tadi begini, seandainya tadi begitu, seandainya. Berapa banyak kita masih suka hidup seandainya. Di zaman saya dulu ada lagu, seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah daku katanya. Seandainya. Seandainya tadi aku begini, aku pasti enggak begitu. Ya, apakah saudara percaya sepenuhnya bahwa Allah mengendalikan semua apapun yang terjadi dalam hidup saudara? Ya, kalau jawabannya belum. Nah, berarti saudara perlu lagi berlatih apa? Berlatih lemah lembut. Yang ketiga, yang terakhir, apakah saya sudah menukar kuk saya dengan kuk Kristus? Kuknya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ya, kuknya Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Kuknya Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita boleh memancarkan Kristus lewat kehidupan kita. Apakah saya sudah menukar kuk saya? Ya, berbicara tentang diri saya, prestasi saya, jabatan saya, apa kata orang tentang saya dengan kuk Kristus, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, karakter saya, panggilan Tuhan atas hidup saya, rencana Tuhan atas kehidupan saya. Mari kita berdoa saudara. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan engkau akan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku ringan dan enak. Hari ini jemaat Tuhan, mari belajar rendah hati. Jangan pertahankan lagi hak-hakmu. Jangan lagi pertahankan dirimu. Tapi serahkanlah itu kepada Tuhan. Jangan juga mencoba menjadi orang yang perfeksionis. Orang yang perfeksionis itu adalah seorang yang sangat menderita dalam hidupnya. Karena dalam hidup ini tidak ada yang tidak punya kekurangan. Seperti pepatah dunia berkata, tidak ada gading yang tidak retak. Seperti itulah hidup ini. Apakah engkau bisa berjalan dalam ketidaknyamanan dalam hidupmu? Atau engkau berusaha mengusahakan kenyamanan. Paulus menyadari
bahwa ada duri dalam dagingnya. Dia hidup dengan duri dalam dagingnya, terus melayani Tuhan, dipakai Tuhan, bahkan lebih maksimal lagi. Paulus memang tidak suka dengan ketidaknyamanan. Paulus memang tidak suka sama seperti kita dengan duri dalam daging. Tapi justru lewat itu, saudara, Paulus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia berkata, aku bermegah dalam kelemahanku. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku untuk kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat yang kekasih, rindukah engkau memiliki hidup yang enak dan ringan? Rindukah engkau mendapatkan kelegaan dan ketenangan di dalam jiwamu? Dimulai dari menyerahkan hakmu kepada Tuhan, mempercayakan hidupmu kepada Dia. Bukan mempertahankan hakmu, bukan hidup dalam rencanamu. Sepertinya jalan itu adalah jalan menuju ke bawah. Itulah proses di mana Tuhan akan membawa engkau. Bukan dirimu sendiri yang membawa engkau. Kepada rancanganmu, tetapi Tuhan yang membawa engkau kepada rancangannya. Maukah engkau mendedikasikan hidupmu sepenuh hatimu kepada Dia? Seperti Yesus berkata di dalam doanya, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan kau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu adalah ada di bawah kendali Tuhan. Dan kau menerimanya. Bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu sebab Dialah yang menciptakan engkau. Dia tahu untuk apa Dia menciptakan engkau. Dan kau seperti seekor kuda yang sudah terlatih. Bisa ditaruh kuk yang dari Tuhan, beban yang dari Tuhan di dalam dirimu. Dan kau bisa diarahkan oleh Allah, tidak lagi memberontak. Di sanalah engkau mendapatkan kelegaan. Di sanalah engkau mendapatkan ketenangan jiwamu. Engkau menyerahkan semua kontrol hidupmu. Kontrol terhadap pasanganmu, kontrol terhadap anak-anakmu, kontrol terhadap situasi orang-orang di sekitarmu. Engkau menyerahkannya kepada Tuhan, kontrol itu. Dan engkau hanya bertanggung jawab untuk mengontrol respon-responmu atas situasi orang dan barang. Di sanalah engkau bersekutu dengan Tuhan. Belajar dari Tuhan bagaimana berespon terhadap situasi orang dan barang. Dan membiarkan Roh Kudus Allah mengarahkan engkau. Mengajari engkau untuk berespon dengan cara yang benar. Sampai engkau bisa melihat dan berkata bukan karena hanya firman Tuhan yang mengatakannya. Segala sesuatu sekarang ku anggap sampah oleh karena aku sudah menemukan dan mendapatkan Kristus. Itu sama seperti seorang yang pergi ke ladang. Dan dia mencangkul dan dia di sana menemukan mutiara. Setelah dia menemukan mutiara tersebut,
dikuburnya dan dia jual semua hartanya untuk dia mendapatkan mutiara tersebut. Apakah mutiara dalam hidupmu, saudara? Segala sesuatu di luar Tuhan itu bukan mutiara yang sesungguhnya. Ketika engkau menemukan mutiara, yaitu Yesus dan kebenarannya dan kerajaannya, apakah engkau rela meninggalkan semua apa yang menjadi keinginanmu dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Di sanalah engkau akan mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita, karena juga waktu kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Mari kita lagi tidak hidup sia-sia. Mari kita lagi tidak hidup sesuai dengan keinginan kita, tapi hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Bangunlah, berjaga-jagalah. Itulah hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mari jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes Lord. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami mau belajar dari Yesus, lemah lembut dan rendah hati, dan memikul kuk yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan sepanjang minggu ini seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat segenap hatiku Menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu menyertai kami semua jemaat-Mu Bapa. Jemaat-Mu semua sehat, segar dan kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati dan pemikiran setiap kami umat-Mu Bapa. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah seluruh kehidupan umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup dalam rancangan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya katakan